Selamat datang di channel Rindu Rasulullah. Mari kita mengulas utusan pertama menemui Nabi Muhammad. Tonton video ini sampai selesai, ambil hikmahnya untuk memperkuat keimanan kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Pemirsa yang budiman, pada saat Nabi Muhammad dan para sahabat sedang menghadapi siksaan dan gangguan dari kaum Quraisy, datanglah utusan dari luar Mekah menemui Nabi Muhammad ingin mempelajari Islam. Mereka berjumlah 30 orang lebih, semuanya lelaki dari kaum Nasrani Habasyah, datang bersama Ja'far bin Abu Thalib. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad dan mengetahui sifat-sifatnya, serta mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, segeralah mereka beriman semuanya. Ketika berita ini sampai kepada Abu Jahal, segera ia mendatangi mereka seraya berkata, "Kami belum pernah melihat utusan yang paling bodoh kecuali kamu. Kamu diutus oleh kaummu untuk menyelidiki orang ini, tetapi belum sempat kamu duduk dengan tenang di hadapannya, kamu sudah melepas agamamu, dan membenarkan apa yang diucapkannya." Jawab mereka, "Semoga keselamatan atasmu. Kami tidak mau bertindak bodoh seperti kamu. Biarlah kami mengikuti pendirian kami, dan kamu pun bebas mengikuti pendirianmu. Kami tidak ingin kehilangan kesempatan yang baik ini." Berkaitan dengan peristiwa itu Allah menurunkan firman-Nya, "Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu kebenaran dari Rabb kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh." Surat Al-Qasas ayat 52-55. Pemirsa yang budiman, ada ibrah, atau pelajaran. Berkaitan dengan utusan ini ada 2 masalah penting yang menarik perhatian kita. Pertama, bahwa kedatangan utusan itu ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad dan mempelajari Islam, pada saat-saat kaum muslimin sedang menghadapi siksaan, gangguan, pemboikotan, dan tekanan, merupakan bukti nyata bahwa penderitaan dan musibah yang dialami oleh para aktivis dakwah tidak berarti sama sekali sebagai suatu kegagalan. Di samping tidak boleh menjadi lemah atau putus asa, bahkan siksaan dan gangguan, sebagaimana telah kami katakan, merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai keberhasilan dan kemenangan. Utusan dari Nasrani Habasyah yang berjumlah 30 orang atau dalam riwayat lain dikatakan 40 orang lebih, datang dari negeri seberang kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan wala, dukungan kepada dakwah baru Islam. Juga secara de facto menyatakan bahwa musuh dakwah Islam tidak akan mampu kendatipun melancarkan berbagai tekanan teror, siksaan, dan intimidasi kepada para aktivisnya menghalangi keberhasilannya atau menahan penyebarannya ke berbagai penjuru dunia. Dan seolah-olah Abu Jahal telah mengetahui hakikat ini, sehingga terlihat nyata pengaruhnya pada jiwa dan ucapannya yang busuk yang ditujukan kepada utusan tersebut. Tetapi apa yang dapat ia lakukan? Sesuatu yang dapat ia lakukan hanyalah meningkatkan penyiksaan dan teror kepada kaum muslimin. Dia dan orang-orang yang sepertinya tidak akan mampu menghalangi keberhasilan dan tersebarnya dakwah Islam. Kedua, apakah jenis keimanan para utusan tersebut? Apakah dari jenis keimanan orang yang keluar dari kegelapan kepada cahaya terang? Sesungguhnya keimanan mereka hanyalah kelanjutan dari keimanan yang terdahulu, dan sekedar melaksanakan konsekuensi dari akidah yang dianutnya. Mereka adalah, menurut istilah para perawi sirah, para penganut Injil yang beriman dan mengikuti petunjuknya. Karena Injil memerintahkan agar mengikuti Rasul yang datang sesudah Isa, maka sebagai konsekuensi keimanannya ialah mengimani Nabi ini, yaitu Muhammad. Dengan demikian keimanan mereka kepada Nabi Muhammad bukan proses perpindahan dari suatu agama kepada agama lain yang lebih baik, tetapi hanya merupakan kelanjutan dari hakikat keimanan kepada Isa dan ajarannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Rabb kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Qs Al-Qasas ayat 53, yakni kami sebelumnya telah membenarkan dan mengimani ajaran yang diserukan oleh Muhammad, sebelum diutusnya, karena ajaran itu termasuk yang diperintahkan oleh Injil untuk mengimaninya.
Demikianlah sikap setiap orang yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Isa atau Musa. Karena itu Allah memerintahkan Rasul-Nya agar dalam mengajak ahli kitab kepada Islam cukup dengan menuntut pelaksanaan ajaran yang terdapat di dalam Taurat dan Injil yang mereka imani. Firman Allah, katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Surat Al-Maidah ayat 68. Ini merupakan penegasan terhadap apa yang telah kami jelaskan, bahwa ad-dinul haq, agama yang benar itu hanya satu semenjak Adam hingga Nabi Muhammad. Perkataan, agama-agama langit, yang sering kita dengar adalah tidak benar. Ya, memang terdapat syariat-syariat langit yang beraneka ragam dan setiap syariat langit menghapuskan syariat sebelumnya. Tetapi tidak boleh disamakan antara ad-din atau akidah dengan syariat yang berarti hukum-hukum amaliyah yang berkaitan dengan peribadatan atau muamalah.